Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati amadatihi wa karamati fid darini amin. Babun fil miski lil mayyit. Bab tentang kasturi untuk mayit. Jadi ketika kita mengafani jenazah, maka disunahkan mayit itu dikasih kasturi. Hadis. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مستمر ابن ريان عن أبي نضرة عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيبوا طيبكم المسك. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atyabu bising Atyabu tibikum al-misku." Yang paling harum daripada wangi-wangian kalian adalah kasturi. Yang paling harum dari wangi-wangian kalian adalah kasturi. Kasturi yang dimaksudkan di sini adalah parfum yang dibuat daripada kijang. Parfum yang dibuat daripada kijang. Jadi kijang itu ada pusar. Jadi apabila dia sudah matang, pusar itu jatuh. Nah, pusar itu di dalamnya ada seperti batu bara hitam pekat. Nah, itulah yang disuling, diambil minyaknya. Itu disebut dengan kasturi kijang. Itu parfum yang Nabi katakan salah satu parfum yang paling wangi. Babut ta'jili bil janazati wa karahiyati habsiha. Bab menyegerakan jenazah dan makruh menahannya jenazah. Jadi setelah meninggal, dan pasti meninggalnya secepatnya diselenggarakan, makruh hukumnya untuk ditahan-tahan, menunggu anaknya masih di Jakarta, masih di Surabaya atau luar negeri, sehingga jenazah terbujur di tengah rumah menunggu kedatangan orang yang ditunggu. Ini hukumnya makruh. Tapi kalau sempat menunggunya menyebabkan jenazah itu berbau, maka menundanya hukumnya haram. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن حنب قال حدثنا عيسى قال أبو داود وابن يونس عن سعيد بن عثمان البلاوي عن أروى بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوهل عن سيدنا طلحة بن براء مريضا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. Diriwayatkan daripada Husain bin Wahwah, sesungguhnya Sayyidina Talha bin Barrah marido, beliau sakit. Tahun maka datang kepadanya oleh Nabi SAW ya'uduhu, membezuk ya Nabi akannya Sayyidina Talha bin Barrah.
Faqala, maka berkata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku la ara Talhata, tidak aku lihat akan Talha, kecuali sungguh akan berlaku pada dirinya oleh kematian. Sungguh akan terjadi pada dirinya oleh kematian. Fa'adinuni bih, beritahukan oleh kalian akan aku dengannya kematian Sayyidina Talha. Wa'ajjilu, segeralah kalian, maka sesungguhnya la yang bagi, tidak pantas bagi bangkai seorang muslim bahwa dia ditahan di tengah-tengah keluarganya. Ini dasar hukum kenapa jenazah setelah meninggal cepat diselenggarakan, tidak boleh terbiar di tengah-tengah keluarganya. Hadis babu fil ghusli, bab disunahkan mandi min ghuslil mayyiti, dari karena memandikan mayit. Sunnah mandi bagi orang yang memandikan mayit. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب الانزي عن عبد الله بن الزبير عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 4: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ia mandi, ada ia Nabi, yaghtasilu, mandi ia Nabi, min arba'in, dari karena 4 hal. 1 dari karena junub, 2 dari karena hari Jumat, 3 dari karena berbekam, 4 dari karena memandikan mayit. Jadi sunnah memandikan jenazah, sunnah kita mandi setelah kita memandikan mayit. Cuman dalam pelaksanaan ini jangan salah. Nah, ikut kepada ahli. Salah satunya adalah mandi dari karena berbekam. Nah, mandi dari karena berbekam hukumnya sunnah, tapi ada aturannya, yaitu jangan sampai selepas bekam langsung mandi. Minimal 2 jam. 2 jam? 1 jam? 2 jam? 2 jam setelah bekam baru boleh mandi. Kenapa tidak boleh langsung? Karena akan menyebabkan nanti masuk angin. Nah, kalau orang selesai bekam langsung mandi, dia akan flu, kemudian akan terlibat pada sakit. Kalau itu terjadi pada hari Kamis, kemungkinan besar dia akan mati. Nah, itu berbahaya mandi setelah bekam. Jadi mandinya setelah 2 jam. Hadis وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن قاسم بن عباس عن عمرو بن أمير عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. Nah, disunahkan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, siapa saja yang memikul akannya mayit maka hendaklah dia berwudu. Jadi yang memandikan mayit sunnah mandi, yang menggotong mayat sunnah berwudu. Nah, perintahnya perintah sunnah. Hadis وبه قال حدثنا حمد بن يحيى عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن اسحاق مولى زائده عن سيدنا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ابو. Nah, bima'nahu hadisnya sama. Terus قال ابو داود هذا المنسوخ وسمعت احمد بن حنبل وسئل عن الغسل من الغسل الميت فقال يجزيه الوضوء. Nah, menurut Imam Abu Daud, hadis perintah mandi setelah memandikan jenazah itu menurut beliau mansukh. Dalilnya, aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya tentang mandi dari mandi mayit, beliau bilang mencukupi akannya oleh wudu. Tapi ulama Syafi'iyah tidak mengatakan hadisnya mansukh, tapi menempatkan perintah itu adalah perintah sunnah dengan beberapa rincian. 1,
Kalau sekiranya orang memandikan mayit itu meyakini badannya terkena najis, maka hukum mandi hukumnya wajib. Tapi kalau memandikan mayit dia yakin tidak terkena najis dalam mandi jenazah, maka hukum mandi hukumnya sunnah. Itu dalam mazhab kita. Babun fi takbilil mayit, bab dalam mencium mayit. Apa hukumnya mencium mayit? Nah, وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن قاسم عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مزعون وهو ميت حتى رأيت دموع تسيل. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, aku pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium ya Rasul akan Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu wa huwa mayyit, padahal dia Sayyidina Utsman sudah meninggal dunia, sehingga aku melihat air mata mengalir pada Nabi, mengalir ya air mata, maksudnya air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Utsman bin Maz'un itu adalah salah satu saudara sesusunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal Nabi menciumnya, dan Sayyidina Rasul ketika meninggal juga dicium oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berdasarkan riwayat tersebut, sunnah hukumnya mencium mayit kalau memang ada kedekatan hubungan kita dengan mayit tersebut. Bukan berarti sunnah hukum mencium mayit semua orang mati diciumin, itu juga tidak sunnah. Nah, siapa saja dia pergi melayat, dia cium keningnya. Kalau lain jenis tentu hukumnya haram, kalau sama jenis tentu hukumnya mubah. Tapi sunnah hanya bagi orang yang ada hubungan kedekatan, apakah sesusu, apakah guru dengan murid, apakah suami istri, apakah saudara kandung atau mahram dan sebagainya. Babun fid dafni bil laili, bab menguburkan mayit di malam hari. Apa hukumnya? Naam. وبه قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيد قال حدثنا أبو نعيم من محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني سيدنا جابر بن عبد الله أو سمعت سيدنا جابر بن عبد الله قال رأى الناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر فإذا هو يقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. Mantap sekali. Mantap teman, sanadnya dhaif. Cukuplah termotivasi. Barakan hadis oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Redaksi yang lain, aku mendengar Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, ro'a nasun, telah melihat oleh sahabat-sahabat, telah melihat oleh orang-orang akan api di perkuburan. Nah, api maksudnya api yang dinyalakan untuk penerangan. Fa'atahu, datanglah orang-orang kepadanya perkuburan. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada dalam liang kubur. Wa idza huwa yaqul, ternyata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, nawiluni sahibakum, berikan oleh kalian kepadaku akan sahabat kalian tersebut. Jadi Nabi yang ada di dalam kubur, Nabi yang akan masukkan jenazah itu ke dalam liang lahat, sehingga Nabi katakan kepada orang di luar, kasihkan jenazah sahabat kalian itu ke aku. Ternyata sahabat orang yang dikuburkan oleh Nabi itu adalah rajulul ladzi, seseorang laki-laki yang ada ia mengencangkan suaranya dengan zikir. Kalau bid'ah tentu Nabi tidak akan kuburkan orang tersebut, tapi karena mengencangkan suara dengan zikir, itu bahagian daripada perkara yang dianjurkan. Di antaranya adalah syiar. Perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku ingin menghilangkan, mengusir rasa ngantuk dan membangunkan orang yang malas, membuat semangat. Itu diantara beberapa alasan kenapa zikir jahar itu disunnahkan. Nah, Salafi mungkin nggak baca di sini, kalau dibaca mungkin dia pura-pura nggak tahu. Nggak akan mungkin dia sampaikan di majelis pengajiannya hadis seperti ini. Nah, memang sanadnya dhaif. Ini kan bukan hadis dalil ya.
Tapi dalil cuman hadis motivasi saja. Kalau dalil tentang jahar zikir ada pada riwayat yang sahih yang lainnya. Babun fil mayyiti yuhmalu min ardin ila ardin. Bab tentang seorang jenazah yang dipindahkan dari satu negeri ke negeri lain. Meninggal ketika kuliah di Mesir dikirimkan ke Indonesia. Meninggal di Korea sedang mencari rezeki, kemudian dikirimkan ke Indonesia. Dan makruhnya hal demikian. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس النبيه عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا حملنا القتلى يوم الأحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah kami dulu amalna kami bawa qatla korban perang, qatla yauma Uhudin, korban perang Uhud, linadfinahum, supaya kami kuburkan akan mereka. Maksudnya kami bawa dari Uhud ke Madinah. Faja'a munadin Nabi, datanglah penyeru dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan, ya Rasul, akan kalian akan bahwa kalian kuburkan qatla korban Uhud fi madaji'ihim, di tempat terbaringnya mereka. Di mana mereka dibunuh, di situ digali lubang dikuburkan. Madaji'ihim, itu mana madaji'ihim? Faradanahum, lalu kami kembalikan mereka ke tempat mereka, kemudian digalilah lubang di mana mereka meninggal. Mana yang berdekatan meninggalnya, dikuburkanlah 2 orang dalam satu lubang. Yang berdekatan 3 orang, dibikinlah 3 orang dalam satu lubang. Sehingga Nabi bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, itu yang pertama sekali dimasukkan ke dalam liang lahat. Babun fi sufufi alal janazah, bab barisan saf ketika menyalakan jenazah, bagaimana aturannya hadis. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن سيدنا مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ويصلي عليه 3 صفوف من المسلم إلا أوجبا. قال فكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة جازاهم 3 صفوف للحديث. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Malik bin Hubairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabdalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yamutu, yang dia meninggal dunia, fa yusalli alaihi, lalu menyolatkan di atasnya, salah satu suhufin, oleh 3 saf, salah satu suhufin minal muslimin, 3 saf dari orang Islam, illa aujaba, kecuali mewajibkan ia, mewajibkan mendapatkan pengampunan dari Allah, mewajibkan syafaat yang diajukan oleh orang yang menyolatkan diterima oleh Allah. Maka Malikun, adalah Sayyidina Malik bin Hubairah tersebut, idas taqalla ahlal janazah, apabila dia menganggap sedikit keluarga jenazah, jazza'ahum, niscaya dia bagi mereka keluarga jenazah salah satu suhufin, menjadi 3 saf, karena hadis tersebut. Maka berdasarkan hadis ini dan berdasarkan pemahaman sahabat Malik, Sayyidina Malik bin Hubairah, maka saf jenazah itu tidak diikutkan kepada panjangnya masjid, tapi dibagi 3 saf minimal. Nah, 3 saf minimal, maka kalaupun orangnya hanya 6 orang, maka saf pertama 2, saf kedua 2, saf ketiga 2. Jadi safnya yang penting, bukan penuhkan saf pertamanya, itu untuk salat wajib. Tapi kalau jenazah, jumlah safnya yang paling penting, karena 3 saf ini jaminan jenazah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis sebelumnya, yaitu jumlah
yang benar akidahnya, pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Jumlah 40. Kemudian ada hadis juga jumlah 100 orang. Nah, jadi aturan safnya 3 minimal, jumlahnya minimal 40 orang. Maka tekan kontra hari ini, nah, bikin persetujuan hari ini untuk jenazah disolatkan oleh 40 orang yang sudah mau sakaratul maut atau sudah sakit-sakitan, boleh manggil 40 orang soleh, bikin materai 10.000, kasih amplop satu orang 100.000. Nah, paling 40 kali 100.000 4 juta rupiah. Nah, kamu berkewajiban nyolatin jenazah saya. Nah, bab tibain nisa'il janaiz, bab mengiringi oleh wanita akan jenazah. Apa hukumnya wanita ikut mengiringi jenazah ke perkuburan? Hadis وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا أن نتبع الجنائز ولم يؤزم علينا. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu taala beliau berkata, nuhina, dilarang akan kami bahwa kami mengiringi akan jenazah, walam yu'zam, tapi tidak ditegaskan di atas kami. Nah, hadis ini yang juga tidak dibaca oleh Wahabi Salafi, sehingga mereka mengharamkan wanita mengiring jenazah perkuburan, sehingga mereka melarang kaum muslimat ziarah ke Uhud. Nah, jadi nggak boleh kaum muslimat ziarah ke Uhud. Nah, muslimat hanya boleh melihat Uhud itu dari balik-balik pagar. Mereka juga melarang ziarah kaum muslimat ke Baqi', mengharamkan ziarah muslimat ke Jannatul Ma'la di Makkah. Jadi wanita-wanita diusir, hanya boleh ziarah di balik-balik pagar. Kenapa Nabi melarang wanita ziarah kubur? Nabi melarang wanita mengikuti jenazah ke kubur. Tapi hadisnya di sini jelas, kami dilarang oleh Nabi, tapi Nabi tidak tegaskan ke kami. Artinya larangnya bukan larangan haram, hanya larangan makruh. Nah, babu fadli salati alal janaiz, bab keunggulan atau fadilah menyolatkan jenazah dan menyelenggarakannya jenazah. Apa fadilahnya? Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadika bilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Sumai an Abi Shalih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarwihi qala man tabi'a janazatan fa shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tabi'aha hatta yufragha minha falahu qiratani asgharuhuma mithlu Uhudin aw ahaduhuma mithlu Uhudin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, siapa saja yang mengiringi jenazah, fasalla 'alaiha, lalu dia menyolati di atasnya jenazah, falahu qiratun, maka baginya orang tersebut 1 qirat. Diiringi jenazah dari rumah, dibawa ke masjid atau musholla. Ketika jenazah disolatkan, dia ikut solat, maka orang yang menyolatkan jenazah dapat pahala 1 qirat. Wa man tabi'aha, siapa saja lagi mengiringi akannya jenazah, dikeluarkan dari tempat solat, diantarkan ke pemakaman, dia iringi juga, hatta yufragha minha, sehingga diselesaikan darinya jenazah, artinya ditimbun, maka bagi orang itu dapat 2 qirat. Asgharuhuma, nilai terkecil dari kedua qirat itu seperti gunung Uhud. Nilai terkecil dari 2 qirat itu seperti gunung Uhud. Maksudnya, atau yang lain, salah satu keduanya seperti gunung Uhud. Isti'arah di sana memisalkan pahala dengan Uhud, itu bisa saja maknanya hakikat. Allah jadikan pahalanya di hari kiamat itu sebesar gunung Uhud. Bisa saja maknanya hakikat. Kalaulah gunung Uhud itu naik di sebuah timbangan amal, kira-kira berapa beratnya pahala yang didapatkan bagi orang yang menyolatkan jenazah dan mengiringi jenazah. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mendengarkan hadis ini, beliau katakan, sudah berapa kirat-kirat selama ini yang kita biarkan
tersia-sia. Hadis. بسندكم إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الحروي قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوى قال حدثني أبو سهر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصيت حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معنى حديث سفيان فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت صدق أبو هريرة رضي الله عنه. Nah, Maqsurah yang disebutkan di hadis ini menurut penjelasan Imam Aunul Mabud adalah rumah yang luas yang dipagar dengan pagar yang dipagar dengan pagar seperti benteng. Itu namanya Maqsurah. Nah, Maqsurah, rumah luas, rumah dengan ukuran yang luas yang dipagar sekelilingnya sebagai mana benteng dipagar. Sesungguhnya Daud bin Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, cucu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, haddatsahu meriwayatkan hadis kepadanya dari bapaknya yaitu Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu kana, sesungguhnya Sayyidina Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dia pernah bersama atau di dekat Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Tiba-tiba datanglah Khubab, pemilik Maqsurah. Faqala, berkatalah Khubab, ya Abdullah bin Umar, ala tasma, pernahkah kamu mendengarkan ma yaqulu Abu Hurairah, sesuatu yang pernah dikatakan atau sesuatu yang diperkatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja ma'a janazatin, siapa yang keluar bersama jenazah, min baitiha, dari rumahnya jenazah, dibawa jenazah di rumah jenazah, dia ikut keluar, wa shalla 'alaiha, dan ikut salat di atasnya jenazah. Fa zakara makna hadis Sufyan, disebutkan makna hadis Sufyan di atas, yaitu mendapatkan 1 qirat. Orang mengikuti jenazah sampai selesai dapat 2 qirat. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya tentang riwayat ini, beliau tidak tahu. Beliau mengirim utusan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berkatalah Sayyidah Aisyah, sodaqo Abu Hurairah, benar Abu Hurairah tentang riwayat tersebut. Nabi memang pernah mengatakan hal demikian. Hadis sebelumnya adalah riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Riwayat ini dipertanyakan kembali oleh seorang tabi'in kepada sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, karena beliau tidak bisa pastikan riwayat tersebut. Beliau kirim surat atau kirim utusan kepada Sayyidah Aisyah. Jawaban Sayyidah Aisyah adalah shadaqah Abu Hurairah. Dari riwayat ini bisa kita pahami bahasanya Sayyidah Aisyah juga perawi daripada hadis tentang fadilah salat di atas jenazah. Hadis بسندكم إليه قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شارك بن عبد الله بن أبي نمير عن كريب عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. Direkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yang mutu, yang meninggal ia seorang muslim, fayakumu ala janazatihi, lalu berdiri di atas jenazahnya muslim, bukan diinjaknya tapi maksudnya disolatkannya. Maka berdiri di atas jenazahnya muslim oleh 40 orang laki-laki,
yang tidak menyekutukan mereka dengan Allah akan apapun, kecuali syufi'u, diterima syafaat mereka 40 muslim pada laki-laki yang disolatkan. Ketika 40 orang itu mengatakan Allah maghfir lahu, Allah ampuni dosa muslim tersebut. Ketika dikatakan warhamhu, Allah merahmati muslim yang disolatkan tersebut. Babun finnari yutba'u bihal mayitu, bab tentang api yang diiringi dengannya api akan mayit. Jenazah diantarkan ke perkuburan, jenazah diantarkan ke pemakaman, lalu diiringi dengan api. Apa hukumnya? Termasuk iringan dan api adalah iringan tembakan senjata yang disebut dengan salfok. Salfok. Hah? Kalau yang meninggal itu tentara, ditembakkan senjata apa namanya? Tembakan itu salfok. Atau juga ada anak tentara di sini. Hadis. Rasulullah qala hadatsana Harun bin Abdullah qala hadatsana Abdul Samad قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب ابن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار زاد هارون ولا يمشى بين يديها. Nah, ya, kalau ada keluarga meninggal dunia diantarkan pakai ambulan, minta sama tukang ambulan jangan bunyikan sarinenya, karena ada larangan dari Nabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh diiringi jenazah dengan suara. Nah, tidak boleh diiringi jenazah dengan suara. Apakah suara mobil ambulan, apakah suara tembakan senjata, atau suara-suara lainnya. Tidak juga dengan api. Nah, bagaimana dengan penguburan? Kalau penguburan itu boleh, itu mana keperluan. Karena ada riwayat tadi, Nabi menguburkan di malam hari dan api dinyalakan. Yang nggak boleh diiringi, artinya tanpa ada keperluan. Nah, kalau ambulan itu sudah lengkap kedua-duanya itu, dengan suaranya ada dan apinya juga ada. Nah, itu lampu yang ada di atas itu kan api sebetulnya. Nah, kalau nggak percaya, atau pakai aja setrika, taruh di pipi, itu sama dengan bakaran api. Nah, jadi listrik itu juga api. Wala Harun wala yumsa baina yadayha. Menambah oleh Harun. Di sini ada guru Imam Abu Dawud, ada dua orang, satu Harun bin Abdullah, satu Ibnu Muthanna. Nah, Harun menambahkan wala yumsa baina yadayha, tidak boleh dijalanin atau tidak boleh berjalan seseorang di antara depannya jenazah. Jadi pengiring jenazah di belakang semuanya. Jadi mobil ambulan paling depan, keranda yang digotong paling depan, semuanya di belakang. Jangan sampai ada yang di depan. Babul qiyami lil jinazati, bab berdiri untuk jenazah. Ketika kita duduk-duduk di masjid, lalu ada jenazah digotong ke dalam masjid, mau disolatkan, kita berdiri, boleh atau tidak boleh? Dianjurkan atau tidak dianjurkan? Berdiri menyambut kedatangan jenazah. Hadis Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Salim an Nabihi an Sayyidina Amir ibni Rabi'ah yablughu bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumul janazah faqumu laha hatta tukhallifakum au tud'a. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amir bin Rabi'ah yablughu bihi, menyampaikan ia dengannya hadis itu sama mana yarfa'u bihi, merafa' ia dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumul janazah, apabila kalian melihat jenazah. Jenazah ini adalah keranda yang berisi mayit, itu namanya jenazah. Nah, apabila kerandanya tidak ada mayitnya, maka tidak boleh disebut jenazah. Apabila mayit tidak ada dalam keranda, juga tidak disebut jenazah, tapi mayit, maka bahasanya tadi adalah sholat menangis di atas mayit, memandikan mayit, mengapani mayit. Pas sholat sudah menggunakan bahasa sholat jenazah.
karena sudah dimasukkan dalam keranda. Nah, juga di sini apabila kalian melihat jenazah keranda yang ada isi orang di dalamnya, faqumulaha, berdirilah kalian untuknya jenazah sampai dia meninggalkan kalian. Ya, kalau kita duduk-duduk di jalan sedang santai, ada mobil ambulan lewat, maka kita berdiri sampai mobil itu melewati kita. Ada jenazah yang digotong, kita berdiri sampai jenazah itu melewati kita. Atau doa jenazah itu diletakkan. Kita diminta untuk sholat jenazah, duduk-duduk di masjid, jenazah masuk ke masjid, kita berdiri dulu. Berdiri sampai kapan? Sampai jenazah diletakkan. Kalau sudah diletakkan boleh duduk lagi, atau kalau mau disolatkan langsung saja diatur sofnya. Bukan karena jenazah itu perlu dihormati. Nah, karena ada riwayat Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri dikatakan, ya Rasulullah, itu jenazah Nasrani, itu jenazah Yahudi. Kenapa engkau berdiri? Itu kan jenazah Yahudi. Nabi katakan, kita bukan karena menghormati jenazah. Maaf, ulama memahami dari hadis tersebut, bukan Nabi berdiri bukan menghormati jenazah, tapi menghormati soal kematian. Karena urusan mati itu urusan berat. Jadi orang yang sudah mati, dia sudah melewati suatu perkara besar, maka berhak dia dihargai dengan kita berdiri. Nah, sama penghormatan diberikan kepada orang yang khitan untuk jadi imam. Jadi orang-orang belum khitan dia berdiri belakang, yang khitan disuruh berdiri di depan. Penghormatan untuk dia karena sudah melewati suatu perkara yang sulit dalam kehidupan laki-laki. Nah, apa yang tertakutkan jadi laki-laki? Cuman khitan saja. Kawin enggak kan? Nah, khitan saja. Kalau wanita banyak. Nah, melahirkan, menyusui, mengandung, oh itu perkara berat semuanya. Baik. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال إمام أبو داود رواه هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه حتى توضع بالأرض. Dari sana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mengikuti jenazah maka janganlah kalian duduk sehingga diletakkan ia jenazah. Riwayat yang lain dari Sayyidina Abi Hurairah, sehingga diletakkan ia jenazah di tanah. Riwayat yang lain dikatakan sehingga diletakkan ia jenazah di dalam lahat. Jadi mengikuti jenazah ke tempat penyolatan itu diletakkan di tanah. Mengiringi jenazah sampai ke tempat pemakaman itu sampai diletakkan di tanah, dimasukkan dalam lahat. Itu baru kita duduk, bukan kita berdiri. Nah, lihat prosesinya. Ketika jenazah diturunkan ke liang lahat, perhatikan secara seksama. Bayangkan mukanya itu muka kita. Nah, mana kok kita dimasukkan, habislah cakap. Nah, apalagi banyak yang belum dibayar, qada belum selesai, qada puasa juga belum, gorengan, hutang gorengan belum. Nah, banyak macam-macam yang belum diselesaikan. Itu masalah berat. Ini perlu dibayangkan. Nah, karena itu adalah perkara besar, bukan perkara yang dicuekin, maka berdiri itu menunjukkan rasa menghormati perkara tersebut. Mati bukan perkara main-main. Mati adalah perkara yang besar dalam kehidupan, sehingga dikatakan kiamat kecil bagi individu. Nah, kalau sudah mati, dah selesai semuanya itu. Selesai semuanya, proyek selesai, nama besar selesai, gaji bulanan selesai, pensiunan diterima oleh orang. Nah, jadwal semuanya diselesaikan. Gak akan ada lagi jadwal mingguan mesti pengajian. Nah, jadwal mengaji juga selesai. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني سيدنا جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي قال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau katakan, adalah kami dulu dah lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, izmar, tiba-tiba lewat dengan kami oleh satu jenazah. Faqamalaha, berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jenazah tersebut. Falamma zahabna linahmila, maka tatkala kami kepengen akan beranjak, maka tatkala kami pengen beranjak supaya kami memikul jenazah tersebut, mau digotong, tiba-tiba jenazah itu, ternyata jenazah itu adalah jenazah Yahudi. Nah, ketika kami mau gotong, orang-orang itu lihat pada kami, ini bukan agama kalian. Kami enggak jadi gotong. Ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi wahai Nabi. Kami katakan, ya Rasulullah, hanya saja itu jenazah Yahudi, kenapa kita berdiri pula untuk jenazah Yahudi lewat? Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mati itu menakutkan. Apabila kalian melihat jenazah, berdirilah kalian. Bukan soal jenazah Yahudi enggak Yahudi, yang penting orang mati kalau nampak berdirilah, supaya menunjukkan rasa takut kepada kematian, bukan menghormati jenazahnya, tapi menghormati hal ihwal daripada jenazah tersebut. Nah, saya rasa wibawa orang yang hidup di dunia ini, kalau enggak ada wibawa, kalau sudah mati tinggi wibawanya. Nah, walaupun ada orang bermusuhan dengan dia, enggak berani lagi menghujat dia kalau dah mati. Nah, enggak berani menamparnya lagi kalau dah mati. Sudah dihormati dia. Orang lain yang selama ini kasar kepadanya, kalau dia dah mati, diangkat pelan-pelan, dimandikan pelan-pelan, dibungkus pelan-pelan, digotong pelan-pelan, ditaruh di depan ketika sholat, dimasukkan ke dalam kubur pelan-pelan. Tidak ada jenazah preman tu dicampakkan ke dalam tu, ditepakkan kaki masuk dalam liang lahat. Tidak pernah ada pelaksanaan itu. Tetap dia dihormati walaupun dia tidak sholat. Itu namanya fazah. Urusan kematian itu menakutkan, sehingga kalau dia sudah mengalami urusan tersebut, dia dianggap sudah punya wibawa. Hadis. Al-Sanad kami qala hadatsana Al-Qanabi Al-Malik an Yahya bin Sa'id Al-Waqid ibn Amr ibn Sa'd ibn Mu'ad Al-Ansari An-Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Sayyidina Mas'ud ibn Hakam an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil janaizi thumma qa'ada ba'da. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ya Nabi untuk jenazah-jenazah, kemudian duduk ya Nabi setelahnya. Hadis. Nanti kemudian kalau hadatsana Hisham bin Bahram Al-Madaini qala akhbarana Hakim bin Ismail qala hadatsana Abu Al-Asbat Al-Harithi an Abdullah bin Sulaiman Al-Junadah ibn Junadah ibn Abi Umayyah an abihi an jaddihi an Sayyidina Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu fil janazati hatta tud'a fil lahdi famarra bihi habrun min al-yahud faqala hakadha naf'alu fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ijlisu kharifuhum. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah bin Samir radhiyallahu an, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yakumu, berdiri ya Nabi pada satu jenazah, hatta tud'a, sehingga diletakkan ia jenazah di dalam liang lahat. Famara bi habrun minal yahud, lewat dengannya Nabi oleh seorang ulama Yahudi. Habrun, lewat dengannya Nabi oleh seorang ulama Yahudi. Berkata dia ulama Yahudi, hakaza naf'al, begitu juga kami lakukan. Nah, begitulah kami lakukan. Kami kalau lewat jenazah, kami juga berdiri sampai masukkan liang lahat. Berarti kita sama dong, kata Yahudi tersebut. Maka duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, ijlisu khalifuhum, duduklah kalian, salahi oleh kenakan mereka. Itu geramnya Nabi dengan ajaran Yahudi. Kalau sama, siapa Yahudi bilang sama, Nabi katakan ganti, kita enggak mau sama dengan Yahudi. Nah, maka nyanyian-nyanyian yang menjadi ini perkara yang sangat memprihatinkan, itu joget Arab. Nah, joget Arab tahu, ada dua orang berjubah berjoget langkah-langkah. Nah, itu mirip dengan jogetnya Yahudi.
Orang Arab mungkin enggak mengerti ya. Joget habaib. Kan habaib sebetulnya Yaman, Saudi Arabia masuk juga. Saudi, Yaman, pokoknya berbau-bau Arab lah. Berikut dengan gambusnya. Ada gitar yang kayak biola. Nah itu mereka berjoget, menari-nari. Itu mirip dengan jogetnya Yahudi. Termasuk kemarin tahun baru Lebaran kemarin, joget THR. Joget THR itu bagian daripada Yahudi. Nah kalau kita tahu itu mirip dengan Yahudi, langsung tinggalkan. Pecian itu mirip Yahudi, langsung buang. Nah potong panjang peci Yahudi, potong. Ya. Itu sikap yang ditunjukkan oleh baginda Rasul. Hadis bab rukubi fil jenazah, bab menaiki kendaraan dalam mengiringi jenazah. Bolehkah kita mengiringi jenazah kalau kita pakai kendaraan? Yang jelas kalau jenazah itu pakai kendaraan pasti boleh. Nah, pasti itu boleh. Ini jenazah naik ambulan, kita jalan kaki, itu nggak mungkin itu. Mana jenazah mengantarkan? Oh, ke Bukit Tinggi. Okelah, saya jalan kaki saja. Nah, jenazah dah sampai di antara surga dan neraka, kita baru sampai di Padang Panjang. Nah, kita sampai di situ, jenazahnya sudah selesai dihisap. Lamanya jalannya. Ini pertanyaan ini diajukan ketika jenazah digotong pakai jalan kaki. Bolehkah ngiringi dengan kendaraan? Hadis وبسندكم إلى قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركبها فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركبها وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. Diriwayatkan dari Sayyidina Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu pembantu atau khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Thawban. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam utiya bidabatin, didatangkan ia Nabi dengan satu kendaraan. Wa huwa ma'al janazati, dia Nabi bersama jenazah, mengiringi jenazah. Fa aba ayarkabaha, enggan ia Nabi untuk menaiki ia Nabi akannya jenazah. Falamman sarafa, maka tatkala berpaling ia Nabi, berpaling antara jenazah dan selesai dikuburkan mau pulang. Utiya bidabatin, didatangkan ia Nabi dengan kendaraan, naik ia Nabi. Ya Rasulullah, dikatakan pada beliau tadi waktu mau pergi ditawarkan kendaraan, kamu enggak mau. Waktu pulang daripada penguburan ditawarkan kendaraan, kamu mau naik, apa alasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat ada ia berjalan kaki, maka tidak adalah aku supaya aku naik kendaraan sementara mereka berjalan. Ini namanya adab. Nah, falamma dhahabu, tatkala mereka pergi, rakibtu, aku juga berkendaraan. Nah, ada adab sensitif seperti ini ada di masyarakat kita Jawa, terutama Madura. Nah, Madura itu tidak akan pernah mengendarai kendaraan ketika melewati kerumunan orang, terutama pengajian misalnya dan sebagainya. Mereka akan dorong sepeda motornya, nampak di sana ada pengajian tabligh akbar misalnya di pinggir jalan atau acara baraleh, dia akan matikan mesinnya, dia dorong melewati tempat kerumunan orang tersebut, lepas itu baru dia akan hidupkan mesinnya. Nah, begitu juga adab daripada orang Kalimantan Selatan. Kalau bertanya alamat dengan seseorang, dia akan matikan mesin mobilnya, dia akan turun lalu bertanya alamat. Kalau sempat itu bertanya mesin mobil atau motor masih nyala, pasti orang ditanya akan menunjukkan alamat yang salah. Nah, itu risikonya itu, karena kamu gak punya adab. Mana daerah Solo? Tanya di situ, motornya masih nyala, mobil masih nyala, turunkan kaca. Pak, tanya Pak, Solo mana Pak? Jauh tinggal sana.
terus turun ke bawah, belok kanan, terus naik pesawat. Nah, ke bandara ditujukan ulama. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan adab. Saya tidak mau naik kendaraan karena malaikat ikut mengiringi jenazah. Masa saya naik kendaraan, jenazah malaikat jalan kaki? Artinya mengiringi jenazah hukumnya makruh pakai kendaraan. Lalu bolehkah membawa jenazah pakai kendaraan? Dalilnya Irfan. Mana hadis yang mengatakan jenazah pernah dibuat atau dibawa di zaman Nabi pakai kendaraan? Iki ya? Abu Uhud. Kendaraan. Hah? Paradanahu. Mana pakai kendaraan? Kunna hamalna al-fatlah Ma'udin. Hah? Kunna hamalna al-fatlah Ma'udin. Amalna kan nggak mesti pakai kendaraan. Amalna bisa pakai keranda. Yang pakai yang ada dalilnya kendaraan. Yang dalilnya pakai kendaraan. Nah, hadis tentang jenazah Sayyidina. Hadis jenazah tentang Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mendapatkan keringanan untuk tidak ikut perang, lalu beliau memaksakan diri untuk perang karena ditarget oleh istrinya. Hanya beliau perang dan doa, ya Allah jangan kembalikan aku kepada keluargaku. Datanglah keluarganya meletakkannya di atas onta. Ketika onta dihadapkan Uhud, ontanya bisa jalan, dibawa ke arah ke Madinah, ontanya enggak jalan lagi. Dipecut enggak jalan juga. Ditanya pada Nabi SAW, innaha ma'mura, onta itu diperintahkan oleh Allah untuk tidak berjalan. Jadi enggak usah kamu membawa jenazah Amr bin Jamuh ke Madinah. Apa perkataan dia tadi waktu sebelum berangkat? Dia doa, jangan kembalikan aku ke keluargaku. Doanya itulah yang menyebabkan unta ini tidak mau berjalan. Ini dalil bahasanya jenazah boleh dibawa pakai kendaraan. Nah, kalau jenazah pakai kendaraan, malaikat juga pakai kendaraan, kita juga boleh pakai kendaraan. Apabila jenazah dibawa jalan kaki, malaikat jalan kaki, kita juga jalan kaki. Hadis Habisana likumila qala hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Simak sami'a sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala sallallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ibni Dahdah wa nahnu syuhudun thumma utiya bi farasin fa unkila hatta rakibahu faja'ala yatawaqqasu bihi wa nahnu nas'a hawlahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala telah menyolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang jenazah yang bernama Sayyidina Ibni Dahdah. Wa nahnu syuhudun, kami ikut hadir bersama. Tsumma utiya bi farasin, kemudian didatangkan ia Nabi dengan seekor kuda. Fa'ukila, maka ditahan ia kuda sehingga mengendarai ia Nabi akannya kuda. Faja'ala yatawaqqasu bihi, maka jadi ya Nabi SAW itu memendek-mendekkan langkah dengannya kuda. Yatawaqqasu, tahan tali kekangnya sehingga jalannya lambat, langkahnya pendek. Wa nahnu nas'a haulahu, kami berjalan kecil, berlari-lari kecil di sekitarnya Nabi SAW. Nah, dua pemahaman. Satu, Sayyidina Ibnu Dahdah itu digotong di atas kendaraan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya adalah Nabi menyatakan bayanul jawaz, bahasanya tidak maunya Nabi tadi berjalan itu karena sunnah saja, bukan karena wajib. Sehingga disimpulkan hukum, Nabi pernah mengiringi jenazah jalan kaki, Nabi pernah berkendaraan. Berarti larangan berkendaraan itu hanya makruh saja, tidak wajib.
Nah, babul masyi amamal janazah, bab berjalan di depan jenazah. Tadi ada riwayat mengatakan Nabi melarang dari 4 hal. Dari 3 hal. 1, mengiringi jenazah dan api. Kemudian mengiringinya dengan suara. Kemudian mengiringinya jenazah dengan berjalan di depannya jenazah. Artinya mengantarkan jenazah berjalan di depan jenazah. Bagaimana hukum sebenarnya hadis? بسندك ولا قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سعيد بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. Aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, mereka berjalan di depan jenazah. Berarti hukumnya hanya makruh saja. Kalaulah haram tidak mungkin 2 orang sahabat utama itu dan Nabi berjalan di depan jenazah. Hadis سندك ولا قال حدثنا وأبو ابن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبي المغيرة بن شعبة وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. Diriwayatkan daripada keluarga Ziyad, mereka meriwayatkan hadis kepadaku, sesungguhnya beliau telah merafa' hadis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Ar-Rakib yasiru khalfal janazah, orang yang berkendara berjalan di belakang jenazah. Kalau orang berkendara berjalannya di belakang jenazah. Wal mashi, orang berjalan kaki. Yamsi, dia berjalan kaki. Khalfaha, boleh belakang jenazah. Amamaha, boleh depan jenazah. Ayyamidiha, boleh kiri kanan jenazah. Wa yasariha, boleh di kiri jenazah. Qariban minha, dekat darinya jenazah. Wasitu yusalla alaih, anak yang keguguran disolatkan di atasnya. Anak yang keguguran disolatkan di atasnya. Ada hadis mengatakan keguguran tidak disolatkan. Maka ulama membagikan hadis tersebut supaya tidak bertabrakan. Jam'u bainad dalilain, keguguran yang kedengaran suara disolatkan, keguguran yang meninggal tidak terdengar suara tidak disolatkan. Siapa anak keguguran? Keguguran adalah anak yang lahir di bawah usia 6 bulan kandungan. Nah, 6 bulan kandungan, lahir usia kandungan enggak sampai 6 bulan. Lahirnya bersuara disolatkan, lahirnya tidak bersuara tidak disolatkan. Tapi kalau kandungannya lewat 6 bulan, bersuara tak bersuara itu masih disolatkan. Karena sudah sampai usia minimal dilahirkan. Wa yud'a li walidayhi, didoakan kedua orang tuanya keampunan dan maghfirah. Jadi salat jenazah anak-anak, Allah maghfir lahu wa Allah maghfir laha. Tapi Allah maghfir li walidayhi, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuanya. Wa ja'alahu faratan li abawayhi, jadikan dia simpanan atau penyambut kedatangan kedua orang tuanya di akhirat kelak. Babul Isra'i bil jenazah, 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. قال حدثنا مسلم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اسروا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. Nah, asri'u bil jenazah, isra' bil jenazah, segerakan dengan jenazah. Ini bukan segera penyelenggaraan. Segera penyelenggaraan hadisnya sudah ada di depan, sudah ada di tadi. Nabi melarang menahan jenazah. Tapi isra' di sini adalah bersegera menggotongnya ke pemakaman. Jadi beda isra' dengan tajhiz dengan isra' dengan jenazah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau merafa'nya hadis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, ya Nabi, asri'u, bersegeralah kalian dengan membawa jenazah. Fa in taku salihatan, jika adalah jenazah itu jenazah yang soleh, bukan sebuah jendela surga, bertiuplah angin surga. Namatal arus, tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Allahumma raj'alna minhum. Fasyarrun wa in taku siwa zalik, jika adalah jenazah itu selain demikian, bukan jenazah orang baik, fasyarrun, maka kejelekanlah yang kalian letakkan dari pundak kalian.
Jadi apapun konsekuensinya, apapun jenazahnya, konsekuensinya baik. Kalau jenazah baik, berarti kita mempercepatkan dia meraih kebaikan. Kalau jenazah jelek, berarti kita mempercepat membuang yang jelek di pundak kita. Hadis. بسند كما قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبي أنه كان في جنازة عثمان ابن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلاحقنا أبو بكر فرفع صوته وقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. Diriwayatkan daripada Uyainah bin Abdurrahman dari bapa beliau Abdurrahman annahu sesungguhnya beliau karena adalah beliau dalam jenazah Utsman bin Abil As. Wa kunna namshi masyan khafifan adalah kami berjalan yang ringan. Adalah kami berjalan yang lambat. Falahiqana maka menyusul akan kami oleh Abu Bakar. Farafa'a sautahu beliau angkat cambuknya. Jadi cambuk yang tadi digunakan untuk mencambuk onta, ontanya didudukkan, ontanya ditinggalkan, dia angkat cambuk itu pada kami, begitu. Cepat. Kalau qad ra'aituna demi sungguh aku melihat kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam narmulu ramalan, kami berlari-lari kecil. Kami berlari-lari kecil, ramalan benar-benar berlari-lari kecil. Jadi buat jenazah itu seperti romal. Nah, tapi agak pelannya goyangannya. Dia seperti goncangan yang kuat. Jenazah itu terangkat-angkat dan berandak. Lepas sikatnya keluar dia, itu penghinaan kepada jenazah. Hadis dua terakhir. وبسند كما قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الوارث قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس أن عيينة بهذا الحديث قال في جنازة عبد الرحمن بن سمورة وقال حمل عليه بغلته وأهوى بالصوت. Diriwayatkan daripada Ibnu Yunus Isa yakni Ibnu Yunus dari Uyainah dengan ini hadis qala pada jenazah Abdurrahman bin Samurah qala fa amala alaihim baglatahu maka amala maknanya memacu ia di atas mereka penggotong jenazah akan bigolnya Abi Bakar wa ahwa akan bigolnya Sayyidina Abi Bakar wa ahwa beliau mengisyarat dengan cambuknya, mengisyarat dengan cambuknya kepada kami. Hadis. بسندكم قال إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا وعوانا أن يحيى المجبر قال أبو داود وهو يحيى ابن عبد الله التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة متبوعة ولا تسمع ليس معها من تقدمها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata kami pernah bertanya kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam tentang berjalan bersama jenazah. Bagaimana cara berjalan bersama jenazah ya Rasulullah? Faqala berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam madunal khabab ukuran di bawah berlari. Khabab. Nah, khabab maknanya berlari. Ukuran di bawah berlari. Iyakun khairan jika adalah jenazah itu orang baik fata'ajjala ilaih. Ta'ajjala ilaih niscaya dia bersegera kepadanya kebaikan. Wa in yakun ghairu dzalik kalau jenazahnya itu tidak baik selain demikian maksudnya enggak baik pabu'dan li ahli nar maka celakalah bagi penghuni neraka. Wal janazah matbu'ah jenazah itu diikuti bukan mengikuti. Nah, jenazah itu diikuti, dia di depan kita di belakang, bukan mengikuti. Laisa maha man taqaddamaha, tidak ada bersamanya jenazah orang yang mendahuluinya jenazah.
Jadi ada hadis larangan mendahului jenazah, ada hadis mengatakan boleh berjalan di depan jenazah. Maknanya adalah berjalan di depan jenazah kalau tidak ada darurat hukumnya makruh. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beliau berjalan di depan jenazah ditempatkan ketika darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.